Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangkalang 1, yang kami hormati Bapak Ibu peserta desiminasi dan Bapak Ibu guru calon penggerak yang kami banggakan. Selamat siang, selamat datang. Perkenalkan, saya Nuriatul Maksuna yang pada saat ini bertindak sebagai Miss Ceremony. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan masuk kepada acara inti yaitu acara desiminasi, kemudian penutup. Baiklah, sebelum acara kami buka, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini mulai awal hingga akhir berjalan dengan maksimal dan baik. Izinkan saya memimpin berdoa dalam doa agama Islam. Berdoa mulai. Doa selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada audiens diminta untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Karangkalang 1, dalam hal ini Ibu Fabian Mariana Tuliana Karunia Indah SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru peserta diseminasi disiplin positif
yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi dari JGP kami di SDN Karangbalang 1 dalam keadaan sehat tanpa bermusuh apapun. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu ya, para hadirin yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya sudah meluangkan waktu pada kegiatan diseminasi yang diadakan oleh guru-guru CGP dari SDN Karangbalang 1, yaitu Bapak Nadi serta Bapak Ahmad Taufik. Dalam acara diseminasi ini kami berharap dapat memberikan hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh, dijadikan pemahaman bersama dan mendapatkan pengalaman baru sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, di sini untuk peserta diseminasi ada beberapa yang dari sekolah lain, ya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dari Gunung Sahari 3 dan juga dari Canaan 2. Ini malah sudah senior nanti mohon dibantu untuk Pak Rati sama Pak Taufik jika ada kesulitan. Ya Bu Mei, saya ucapkan selamat datang kepala sekolah dari SD Gunung Sahari 3. Ya Bapak Ibu, semoga nanti kegiatan ini memang bermanfaat untuk kita semua dan hasilnya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas di sekolah kita. Semoga kegiatan hari ini Bapak Ibu semangat dalam mengikuti diseminasi ini, walaupun ini sudah siang ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya harapkan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini sampai selesai nanti. Dan saya mohon maaf apabila di dalam penyambutan kehadiran pendengar dan dalam kegiatan diseminasi ini ada kekurangan dalam penyajian atau apapun, kami mohon maafnya. Ya demikian Bapak Ibu, selamat mengikuti diseminasi disiplin positif dari CGP SDN Karangbalang 1, Bapak Ahmad Taufik serta Bapak Ahmadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Nadi SPD CGP Angkatan 10 SDN Negeri Karangbalang 1 Kecamatan Casrama. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangbalang 1, Ibu Fahyun Mariana Karunia Indah Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dari Gunung Sahari 3, Bu Sri Mei Owati Sarjana Pendidikan, calon magister pendidikan, dan juga dari SDN Gunung Sahari 3 juga Bu Narti, Bu Ella, dan Bu Dea, serta dari Ibu dari Canaan 1 Bu Citra, dan Bapak Ibu Guru SDN Karangbalang 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan
budaya positif. Keduanya salatu wassalamuhu, salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kaki Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya menjamin hadiah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya yaitu menjelaskan tentang budaya positif, mungkin dari Bapak Ibu yang mau berpendapat tentang budaya positif. Kita di sekolah ini adalah penerapan budaya positif sudah setiap hari kita terapkan. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat mengutarakan pendapat tentang pemahaman budaya positif. Monggo. Monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya Pak Nadi. Jadi mengingat masa lalu, tapi masa lalu yang indah ya. Jadi ilmunya saya Kalau budaya positif di sekolah saya itu, alhamdulillah karena kemarin sempat jumlah muridnya kan berkurang karena ada persaingan dengan SD itu ya, SD Islam. Jadinya ada budaya positif yang diambil dari sekolah kami. Ya katakan kan meniru ya. Kalau dulu nggak ada sholat duha, sekarang sudah ada sholat duha. Kemudian yang kedua, kemarin ada setiap Jumat itu yang sebelumnya tidak ada senam, sekarang ada senam. Jadi arahnya ke kesehatan. Kalau tadi agama sudah, kesehatan sudah. Terus yang ketiga itu sempat mengajak wali murid untuk bekerja bakti membersihkan sekolah, dan alhamdulillah dari kelas 1 sampai 6 semuanya dapat. Sementara itu terima kasih Bu Citra, aplaus untuk Bu Citra. Mungkin dari Bu Mai sekolah Gurita mau buku masukan. Ya, matur suwun Pak Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau budaya positif itu, kalau menurut saya itu sesuatu budaya atau kebiasaan yang baik yang nantinya akan bermanfaat untuk jangka panjang. Itu kalau menurut saya. Tetapi kalau di sekolah itu penerapannya itu bermacam-macam, mulai dari di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau di dalam kelas ya kita bersama-sama agar kelas itu nyaman itu bagaimana, itu budaya positif. Kalau yang di dalam kelas itu contohnya semua kelas menjaga kelasnya dengan baik. Kemudian kalau membuat suatu kesepakatan untuk satu kelas agar kelas itu menjadi lebih nyaman, lebih baik, pembelajarannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa. Itu kalau yang di dalam kelas. Kalau yang di luar kelas berarti hubungannya dengan semua warga, artinya dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa, kemudian dengan wali murid, dan dengan lingkungan sekitar. Kalau di SD kami itu setiap pagi itu ada kebiasaan baik yang sudah tertanam, yaitu masuk bel terus mereka membaca Asmaul Husna, karena di SD kami itu sudah 100% itu beragama Muslim, jadi sudah kesepakatan dengan wali murid seperti itu. Itu contohnya Pak Nadi. Kemudian ada salam sapa kepada Bapak Ibu guru yang baru datang, karena kami itu berada di atas, jadi kadang-kadang itu murid-murid itu datangnya pagi sekali Pak. Itu contohnya Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mai, aplaus untuk Bu Mai. Ya baik, lanjut. Nah, ini budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sekolah tersebut. Kebetulan di sini di SDN Karapamang 1 ini sudah kita laksanakan yaitu penerapan budaya positif. Itu diantaranya adalah foto atau figur budaya positif yang berada di SDN Karapamang 1. Ada mulai Jumat bersih, terus kemudian ada
ekstrakurikuler, terus kemudian ada berbagi kepada lingkungan, sholat duha, dan lain sebagainya. Semua itu akan terwujud bila mana kita semua warga sekolah ini saling mendukung satu antara dengan yang lain. Kalau tidak ada mendukung antara satu dan yang lain, budaya positif timur tidak mungkin akan terwujud. Lanjut. Nah, baik, lanjut. Pada siang ini kita nanti akan mempelajari yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nanti akan mempelajari 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Namun sebelum acara kita lanjutkan agar hari ini tidak terasa kaku, agar rileks santai, kita ice breaking dulu Bapak. Monggo berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada yang pertama adalah perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobelah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, terus kemudian menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Dari filosofi ini mungkin apa yang bisa kita ambil? Jadi ketika kita ini memiliki sesuatu, kemudian teman penjenengan atau teman kita ini mau meminta sesuatu tersebut, boleh dengan apapun. Boleh dengan menghardik, boleh dengan mengancam, merayu, menyuap, ataupun dengan apa yang bisa dilakukan. Ini filosofi baru. Nah. Perubahan paradigma teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi selanjutnya yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrolnya.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami semua karakter dan potensi peserta didik kita. Agar apa? Agar budaya tersebut bisa terwujud. Kalau kita sebagai pendidik tidak mau memahami dari masing-masing anak didik kita, tentunya akan sulit untuk menggapai tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan jelas. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita diharapkan ini bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sebagai pendidik terutama ini bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, apalagi mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menangan. Top. Ini Bapak. Terkontrol oleh Dr. William Glasser. Mulai dari di situ disiplin, terus kemudian teori motivasi, terus kemudian ada posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan juga segitiga restitusi. Semuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan disiplin positif atau budaya positif. Nah, ini makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, tentunya sikap disiplin ini adalah kita harapkan di semua jenjang pendidikan, terutama kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita itu sudah melakukan sikap disiplin, kita sebagai bapak ibu guru tentunya terasa senang ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sebelum anak-anak itu melakukan sikap disiplin, kita sebagai pendidik tentunya harus memberikan sebuah teladan. Nah, kalau kita sudah memberikan teladan setiap hari, baik itu dari segi bicara atau ucapan, tingkah laku, secara langsung, secara otomatis peserta didik kita, anak didik kita sudah pasti akan meniru. Kalau kita pendidik saja apa itu disiplinnya jelek, disiplinnya buruk, kata-katanya buruk, sudah dipastikan pasti anak didiknya juga meniru. Ada patah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu betul. Baik, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, yaitu menyeluruh, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ini menurut William Glasser. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan seseorang yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut William Glasser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari beriman dan bertakwa tersebut, kita berikan contoh-contoh atau kita
memberikan budaya-budaya positif yang bisa anak didik kita bisa melakukan dengan konsisten secara terus-menerus, tidak hanya di lingkungan sekolah, namun di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk beriman bertakwa ini selalu kita galakan. Mulai dari sholat duha, kemudian ada hafalan surat pendek. Ini kita galakan. Mandiri, bernalar itu jelas, bergotong-royong, jelas kita lakukan kerja bakti lingkungan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Namun sebelum saya melanjutkan, ini ada sebuah pernyataan. Nah, pernyataan setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bu Tutik, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Alasan apa? Oh, berpendapat. Silakan. Kalau menurut saya setuju, karena kalau tidak ada hukuman, anak itu sakar pedis. Jadi tidak ada kedisiplinannya kalau tidak ada hukuman. Tapi hukumannya juga harus lihat-lihat dulu kesalahannya apa, anaknya melanggar apa gitu. Menurut saya gitu. Ya, terima kasih pendapatnya. Aplaus. Selanjutnya monggo dari Bu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya tidak setuju. Karena hukuman itu sendiri dapat membuat anak trauma, bahkan juga takut untuk sekolah itu juga bisa. Tapi ada juga hukuman yang bukan hukuman, kayak misalnya tidak secara dihukum fisik gitu, hukuman lainnya saja. Mungkin konsekuensinya bagaimana gitu. Di awal ada pembelajaran itu harusnya kayak ada istilahnya peraturan persetujuan antara siswa dan gurunya. Ya, terima kasih. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Yang setuju sakit berpendapat. Setuju ya Pak, karena bukan lagi wacana tetapi sudah kami alami sendiri ketika anak-anak kurang disiplin itu kandangannya aneh. Tapi begitu kita ingatkan nanti yang nggak disiplin, misalnya barisnya nanti nggak tegap atau gimana, kalau upacara ngomong sendiri nanti tak hukum mencari sampah. Kan kemarin sudah saya terapkan itu, satu anak mencari sampah 10, ada 5 anak yang kena hukum. Dan setelah itu anak-anak semuanya disiplin. Nah, disiplin, mereka disiplin membuang sampah, kemudian disiplin dalam hal yang lainnya. Di sini saya rasa teori nomor 2 itu saya setuju. Kalau hukuman dengan hal positif itu memberikan sampah itu sangat cocok bagi anak-anak. Terima kasih. Aplaus. Ya. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Pendapat, monggo. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Karena apabila anak peserta didik dikasih reward sama gurunya pasti senang. Wah, aku pasti akan
belajar dengan sungguh-sungguh mesti dapat rewardnya, penghargaan dari gurunya, bisa berupa jempol, itu kan bisa Pak. Itu termasuk juga penghargaan. Terima kasih, aplaus untuk Bu Lili. Satu lagi dari saya ini pendapatnya Bapak Ahmad Taufik, teman CGP saya. Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Adi untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju dengan catatan ya. Karena penghargaan itu juga semacam hukuman. Kenapa? Karena setiap kali kalau kita ke anak ya, setiap ada pembelajaran kita berikan penghargaan itu nanti akan menimbulkan beberapa masalah seperti itu. Jadi kalau penghargaan itu dengan catatan, seperti halnya dengan penghargaan itu juga bisa dengan apresiasi. Nah seperti itu. Nah kalau apresiasi saya lebih cenderung suka seperti itu, dan itu dilakukan secara bergantian mengapresiasi anak. Tapi kalau penghargaan perlu ada catatan, tidak selalu dilakukan sering-sering seperti itu. Jadi untuk penghargaan dapat menikmati belajar, ya setuju dengan catatan. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, ternyata hukuman terus ada penghargaan. Ini sebelum kita atau saya mengikuti CGP, hukuman itu adalah hal yang baik untuk mendisiplinkan peserta didik. Karena apa? Ketika dulu saya masih SD, ini hukuman ini selalu berlaku pada jenjang saya di SD. Nah, ternyata hal ini setelah saya belajar di modul saya di tempat ini, ternyata hukuman untuk menerapkan anak itu disiplin ternyata masih kurang tepat. Ada hal yang lebih baik daripada hukuman. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi yang bersifat eksternal dari luar. Contoh, ada peraturan bila tidak mengenakan helm pasti akan mendapatkan sanksi. Contoh, jadi dia itu termotivasi dari luar. Yang kedua, ini ingin mendapatkan imbalan. Ini juga apa? Ini motivasi dari eksternal. Saya ingin menjadi juara 1, saya ingin menjadi orang yang dikenal. Karena apa? Ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, yang terbaik adalah motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, dari hati sanubari yang dapat menciptakan sikap disiplin positif. Nah, tanpa ada embel-embel karena dia sadar melakukannya, maka apa? Dengan sendirinya apa yang dia laksanakan ini akan mengalir dengan sendirinya, tanpa ada paksaan, tanpa ada dari orang lain, timbul dari dirinya sendiri. Ini adalah motivasi yang sangat baik. Ini merdeka. Merdeka ini adalah bebas. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka ini kata beliau Ki Hajar Dewantara, ini adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, kita itu dikatakan merdeka ternyata tidak hanya lepas dari perintah, tetapi kita harus cakap memerintah dirinya sendiri. Apa artinya? Berarti kita harus memiliki apa itu namanya motivasi intrinsik yang bisa memacu kita kepada hal-hal yang positif. Ini Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan ini menurut Al-Fiqh, ini ternyata ketika kita terapkan pada peserta didik, ini hal yang kurang tepat.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini menurut Al-Fiqh. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada beberapa dampak dari penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita yang mungkin dia berprestasi, terus kemudian mungkin dia juara kelas, ini ternyata menurut Al-Fiqh ini adalah ada dampak atau pengaruhnya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya merasa bangga, merasa sombong. Jangka panjangnya apa? Ketika mereka itu sudah tidak ada penghargaan, mereka akan melemah. Terus yang kedua, ini adalah penghargaan merupakan menghukum. Ini untuk anak didik kita yang mungkin ya dia dalam pembelajaran katakanlah rankingnya rendah. Ini dia mintanya akan dia merasa malu. Nah ini sebagai penghargaan sebagai penghukum. Karena apa? Yang berprestasi selalu disebut, dia tidak. Ini penghargaan merupakan penghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini. Jadi yang biasa disebut dihargai, terus kemudian siswa kita yang tidak bisa disebut, terus yang tidak memiliki penghargaan, ini hubungan mereka ini akan menjadi rusak. Kecemburuan sosial akan timbul. Penghargaan menurunkan kualitas. Kalau anak didik kita itu tidak diiming-imingi dengan penghargaan, maka kualitas mereka akan turun. Ini saya sudah mempraktekkan sebelum saya di CGP ini. Saya memacu peserta didik saya. Ketika saya ingin kamu ini harus hafal kata-kata, nanti tak kasih ini, mereka semangat luar biasa. Tetapi ketika iming-iming itu sudah tidak ada, coba ini dihafalkan. Apa jawab mereka? Males Pak. Nah ini susah Pak. Itu berarti apa? Menurunkan kualitas. Ini betul saya praktekkan ya, sebelum saya masuk CGP. Penghargaan mematikan kreativitas, ini monoton. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas, jadi tidak timbul dari diri sendiri, berarti timbul dari orang lain atau dari penghargaan tersebut. Melakukan sesuatu karena ada imbalan atau yang diinginkan. Ini bentuk kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga adalah beri pengakuan kepada semua murid. Nah ini yang apa itu namanya bisa kita terapkan. Jadi kita memberi pengakuan kepada peserta didik ini secara bergantian. Terus secara konsisten, secara terus-menerus, tentunya fokus pada prosesnya kita kasih penghargaan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ketika siswa kita atau pada saat menolong murid baru di kelas, ini kita kasih ucapan-ucapan yang sekiranya dia mendapatkan bisa menumbuhkan motivasi. Terus yang kedua, pada saat kamu membantu teman, pada saat peserta didik membantu teman-teman tugas di kelompok, ini sikap kejujuran kita lakukan. Terus pada saat ada siswa kita yang memungut kertas atau membersihkan kelas dan sebagainya, ini apa? Kita juga kasih penghargaan atau sebuah apresiasi walaupun hanya sebuah ucapan. Ini Bapak Ibu, ini ada apa itu namanya pernyataan atau hukuman atau konsekuensi.
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, nanti kita lihat jawabannya. Hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar. Konsekuensi adalah adanya sebab akibat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau hukuman? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman ya. Nanti kita lihat jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang hukuman ya. Lihat nanti jawaban siapa yang benar ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, si hukuman gak ada ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Terakhir kan sudah lihat jawaban. Nah, pertama hukuman, konsekuensi, dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika kita itu menghukum murid atau katakanlah kita saja di zaman dahulu dihukum oleh bapak ibu guru kita, ini rasanya sakit. Pasti kita dulu zaman SD, seumuran saya, ini zaman kita SD pasti sikap hukuman ini selalu kita alami. Entah itu dijejer di depan kelas, berdiri 1 kaki, terus lari di lapangan. Ini sudah biasa zaman SD saya dulu. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi kalau anak didik itu dihukum, ini apalagi hukumannya fisik, ini secara fisik juga sakit apapun dan hatinya juga merasa sakit. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi karena sering dihukum, ini ternyata anak ini malah membenci disiplin. Sikap disiplin malah benci. Terus anak menghargai disiplin. Ini kalau konsekuensi, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, maka ini adalah anak lebih menghargai disiplin. Hukuman ini sifatnya dipaksa, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Terus kemudian hukumannya adalah mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, yang konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Terus hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini nek sering dihukum biasanya pinter gaya alasan agar si anak tersebut tidak dihukum. Apa kamu melakukan ini? Tidak Pak, padahal iya. Kamu melanggar ini? Tidak Pak, padahal iya. Karena apa? Seringnya dihukum, akhirnya cenderung kepada sifat berbohong. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini anak yang sering mendapatkan hukuman. Yang konsekuensinya pilihan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ternyata dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah hal yang baik untuk kita terapkan pada peserta didik kita. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berusaha untuk mencari solusi, berusaha untuk memperbaiki agar kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan ini tidak dilakukan kembali. Ini Bapak Ibu. Ini kalau hukuman ini adalah identitas yang gagal, kalau konsekuensi dan restitusi ini adalah identitas yang sukses. Jadi kalau di zaman sekarang ini hukuman ini sudah tidak layak kita terapkan kepada peserta didik kita. Walaupun mereka sering berbuat kesalahan, kita harus mencari solusi yang terbaik yang agar di kemudian hari anak tersebut tidak bisa atau tidak mengulangi dan dengan sadar mau melakukan hal-hal yang positif. Ini ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Orang yang salah, orang yang melakukan perbuatan yang salah, ini adalah sebagai guru, sebagai pengalaman. Saya sudah salah, berarti saya berikutnya harus berbuat yang lebih baik. Jangan mengulangi. Memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki hubungan. Tawaran dan bukan paksaan. Kalau dipaksa, ini anak ini nurut hanya sebentar. Tetapi kalau bisa tidak ada paksaan, dengan sendirinya melakukan perbuatan yang baik, maka selamanya dia akan menjadi baik. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lihat dirinya sendiri. Apa yang dilakukan itu salah atau benar, mau memperbaiki apa tidak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini cara yang paling baik untuk permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi yang terbaik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kita keyakinan kelas, alhamdulillahirabbil alamin, di sekolah penggerak. Saya dulu juga belajar dari Bu Mai. Ya. Ini di sekolah kita sudah tidak asing lagi dalam menjalankan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, sebelum kita lanjutkan, agar kita agak santai, ice breaking yang kedua. Monggo berdiri.
Ya, terima kasih. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ya, ada yang pertama ada peraturan kelas, kemudian meningkatkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan, maka akan timbul namanya lingkungan positif dan bisa menciptakan budaya positif. Ini contoh keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berkuda sebelum dan sesudah kegiatan, tertib dalam pembelajaran. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kalau di keyakinan kelas ini adalah rasa tanggung jawab. Di peraturan ini dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas ini adalah menghormati orang lain atau katakanlah toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini di keyakinan kelas ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini peraturannya. Di keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Di peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba. Ini di keyakinan kelas adalah penekanan kepada kesehatan. Di peraturan bergantian atau menunggu giliran, di keyakinan kelas ini menghormati orang lain atau bertoleransi, bersabar. Menggunakan masker di peraturan kelas. Terus keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Ya, contoh terakhir, jangan berani di kelas atau koridor. Di keyakinan kelas lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan. Nah, ini cuplikan sedikit saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Diputar.
Cukup. Jih. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita melakukan pembelajaran. Biasanya kita lakukan di awal semester. Sebelum kita melakukan pembelajaran di awal semester, baik itu semester 1 atau semester ganjil dan juga semester 2, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak didik kita, di mana keyakinan kelas tersebut ini bisa disepakati bersama. Anak-anak kita beri, tinggal kasih untuk mengemukakan pendapatnya, bisa menuliskan di kertas kemudian ditempel di depan. Setelah itu kita musyawarahkan kira-kira mana yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita membuat keyakinan kelas ini terlalu banyak, nanti anak akan sulit untuk mengingatnya. Kita kasih poin-poin yang penting yang terasa nanti di pembelajaran. Untuk pembelajaran kita ini bisa nyaman, bisa menyenangkan, dan mudah diingat oleh anak didik kita. Itu kira-kira. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan pokok. Setiap orang, setiap manusia ini ingin kebutuhannya selalu tercukupi. Segala upaya dilakukan agar kebutuhan hidup bisa tercukupi. Bertahan hidup ini adalah merupakan kebutuhan pokok, biasa sandang, pangan, papan. Terus kemudian ada kebutuhan kesenangan. Ini setiap orang ini pasti ingin merasa senang, gitu ya. Nah, tidak mungkin orang hidup ini bertujuan aku tidak ingin senang, tidak ada. Pasti ingin hidupnya merasa senang. Nah, untuk tercapai kebutuhan kesenangan tersebut, tentunya ada hal-hal yang harus diupayakan. Yang ketiga adalah kebebasan. Ini kita atau peserta didik kita ini tentunya ingin memiliki kebebasan. Baik itu mereka dalam berpendapat, bermain, terus bertukar pengalaman dengan temannya, ingin memiliki kebebasan, tidak terikat, tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan. Terus yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini pada peserta didik kita, karena potensi dan karakternya ini sangat bermacam-macam. Kita sebagai seorang pendidik ini harus bisa bersifat netral. Katakanlah kalau zaman saya dulu, guru ini pilih kasih. Nah, jangan sampai. Karena apa? Kalau kita sampai menerapkan pilih kasih, ini anak akan merasa apa? Kurang mendapatkan kebutuhan yang keempat, yaitu rasa kasih sayang tersebut. Dan yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah cenderung kepada anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia inginnya arogan, inginnya selalu di depan, memimpin teman-temannya. Nah, ini adalah yang kelima. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Nah, baik, di situ nanti coba akan kita putar, yaitu tentang keterangan dari 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita terapkan untuk anak didik kita. Penghukum, pembuat
keterangannya. Waiting for collection. Ini adalah yang pertama tadi adalah posisi kontrol sebagai penghukum, di mana ketika ada anak didik kita itu yang bersalah, ini sikap posisi kontrol kita lakukan penghukum ini adalah kata-katanya keras, lebih menghardik, mengancam. Kamu kalau tidak melakukan ini nanti kamu saya suruh ini. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat di video tadi, ternyata yang paling bagus dan paling baik adalah posisi sebagai manajer. Di situ posisi sebagai manajer, murid akan timbul motivasi intrinsik untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Nah, ini yang terakhir adalah pembelajaran segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, ketika anak didik kita ini melakukan kesalahan, ini kita tanya. Di situ kita tanya, kita kasih penguatan-penguatan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu hal yang biasa, hal yang manusiawi. Untuk apa itu? Untuk penguatan anak tersebut agar termotivasi bahwasanya tidak saya sendiri yang melakukan kesalahan, tapi orang lain pun juga melakukan sebuah kesalahan. Terus yang tahap kedua adalah validasi kebutuhan, tindakan yang salah.
Ini adalah untuk menanyakan alasan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Tentunya kamu mempunyai alasan karena melakukan kesalahan tersebut. Ini siswa atau peserta didik kita, ini kita gali kenapa dia melakukan hal yang tidak baik. Ini kita gali. Dia akan bercerita karena apa? Di menstabilkan identitas dia sudah kena, makanya di pertanyaan berikutnya di validasi kebutuhan langsung bisa bercerita. Oh saya melakukan ini karena dia ini Pak. Ya, gitu. Satu contoh, saya melakukan ini karena dia selalu nyontek dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah nilai-nilai, menanyakan keyakinan. Nah, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Nah, kita tanya seperti itu. Nah, mereka akan berpikir mencari solusi. Oh tidak Pak. Nah, apa keyakinan kelas kita? Oh saling menghormati Pak. Ini satu contoh. Ini ada sedikit video dari saya, yaitu tentang keyakinan kelas, tentang restitusi. Segitiga restitusi, maaf. Ini contoh kasusnya, yaitu antara ini Yumna tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya Dava. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini ketika tak tanya, walaupun ini hanya sebuah skenario, tapi ini di kenyataan setiap harinya cocok banget. Cocok bahwasanya Dava ini selalu menyontek kepada Yumna. Nah, jadi saya membuat skenario dialog ini dengan realita setiap harinya ternyata cocok. Nah itu. Ya, ini yang saya kasih warna kuning. Ini adalah pekerjaannya selalu langkah dicontoh oleh pertama. temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut ini merupakan skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, itu tadi merupakan langkah-langkah segitiga restitusi.
Jadi apa itu namanya? Ada yang pertama menstabilkan identitas, ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi sikap percaya dirinya ini bisa timbul. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tanyakan apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak. Nah, di situ anak akan menggali, anak akan berpikir, oh iya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, karena keyakinan kelas saya. Nah, terus apa yang akan kamu lakukan? Tentunya ingin memperbaiki. Kasus yang kedua sama, tidak usah. Ini ada Kasus kedua hampir sama. adalah Chris sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut ini merupakan skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jelas. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Bila pedang lukai tubuh masih harapan sembuh, bila lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.